warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Daily Cooking bersama Rusita Susi. Kali ini aku akan membuat resep yang sangat simple, gampang dan sangat mudah. Kalian dapatkan juga bahan-bahannya di toko-toko terdekat kalian, yaitu permen Milo. Bahannya dari 2 bahan saja. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya serta bahan-bahannya, simak terus untuk video berikutnya ya. Untuk bahan yang aku gunakan sangat simpel, hanya 2 bahan saja. Ada 2 bungkus Milo, juga susu kental manis. Kemudian akan aku campur jadi satu, susu Milo dengan susu kental manis ya. Untuk susu kental manisnya kalian hanya menggunakan secukupnya saja, kurang lebih 2 sendok teh. Kalau sekiranya kurang nanti boleh kalian tambahkan ya. Untuk susunya di sini aku menggunakan 2 bungkus. Nah, bagi kalian yang ingin buat banyak boleh dikalikan untuk takarannya. Kemudian campur atau aduk hingga tercampur rata. Jadi mengaduknya di sini kalian boleh menggunakan tangan ya, supaya lebih kalis saja untuk adonan Milonya. Nah, sekali lagi untuk pemberian susu kental manisnya, dikira-kira saja seandainya 2 sendok teh itu masih belum bisa menggumpal semuanya susu Milonya, kalian bisa tambahkan sehingga susu Milonya ini bisa dipulung. Nah, kalau sudah menjadi padat seperti ini, kemudian akan aku bentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Jadi untuk pemberian susu kental manisnya usahakan secukupnya hingga susu bubuk Milonya ini bisa dipadatkan ya. Nah, bentuk menjadi bulatan kecil, lalu pipihkan sedikit atau bentuk sesuai selera saja, dan letakkan di loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Lakukan hingga semuanya selesai ya. Untuk meletakkan di loyang kalian susun agak berjauhan jaraknya ya, karena nanti saat di oven untuk Milonya ini akan sedikit mengembang. Jadinya takutnya kalau terlalu berdekatan nanti akan menempel satu dengan yang lainnya. Kalau sudah semuanya terbentuk menjadi bulatan pipi, akan aku baluri dengan menggunakan sprinkle supaya terlihat lebih cantik saja. Lalu letakkan kembali di dalam loyang. Kalau sudah selesai semua, lalu siap untuk kita panggang. Untuk memanggangnya di sini cepat saja. Jadi panggang hanya dengan waktu 10 menit, suhunya 150 derajat dengan api atas dan bawah.
Nah, kita tunggu ya sampai 10 menit. Hasilnya seperti ini. Setelah kita panggang selama 10 menit akan melebar dan menjadi garing. Nah, ini ya. Lalu kemudian akan aku pindahkan ke wadah. Kalian boleh simpan di toples atau wadah yang lainnya. Jadi sangat renyah dan juga pipih untuk hasil Milo permen yang kita buat ini. Buat kalian yang ingin buat banyak, silakan kalikan saja untuk takaran bahan-bahannya. Dan ini juga bisa awet loh, bisa bertahan kira-kira sampai 1 minggu lebih di dalam wadah yang tertutup rapat. Untuk tampilannya sendiri mirip sekali dengan cookies, tapi beda ya karena ini crunchy dan sedikit legit dari coklatnya. Nah, aku akan mencoba satu ya. Seperti ini dan ini. Tuh, keras ya. Ya. Enak. Anak-anak pasti sangat menyukai olahan daripada Milo ini atau permen Milo aku sebutnya ya, karena manisnya itu manis-manis susu Milo gitu. Kalian harus mencobanya. Nah, demikian tadi resep simple dan singkat dari aku, yaitu permen Milo ala aku ya. Nah, untuk kalian tips dari aku tinggal masukkan saja ke toples lalu tutup rapat, sudah langsung siap untuk disimpan. Ini untuk jajanan snack anak-anak juga tentunya akan lebih sehat daripada jajan permen di luaran. Nah, demikian saja untuk daily cooking resep singkat ala Rosita Susi. Sampai bertemu kembali di video-video aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat bola-bola susu, tapi aku beri tambahan dengan agar-agar. Nah, seperti apa hasilnya dan bagaimana cara pembuatannya? Simak terus untuk tutorial yang akan aku berikan. Lalu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Seperti biasa, untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap. Lalu buat kalian yang mungkin kurang jelas, silakan cek di kolom deskripsi. Di sana akan aku tulis kembali untuk bahan takarannya. Terlebih dahulu aku akan menyangrai untuk tepungnya. Jadi di sini menggunakan tepung sagu merek Pak Tani. Sangrai dengan menggunakan api kecil. Kurang lebih waktunya 15 menit hingga tepungnya ini menjadi ringan. Kenapa harus disangrai? Supaya tepungnya matang. Untuk bahannya ini ada susu kental manis, susu bubuk, lalu gula halus, bubuk agar-agar tanpa warna, vanili bubuk, 3 pewarna makanan, ada kuning, hijau serta merah. Lalu ini adalah air panas, juga tepung sagu tani yang sudah aku sangrai ya, jadi ini masih panas.
Selagi tepungnya masih panas, campur gula halus, bubuk agar-agar, susu bubuk, serta susu kental manis. Campur semua menjadi satu. Juga masukkan vanili bubuk, aduk, lalu juga air panasnya masukkan sedikit demi sedikit, jangan langsung dituang semua ya, bertahap menuang air panasnya. Dan setelah itu uleni hingga menjadi kalis untuk adonannya. Nah, di sini untuk bubuk agar-agarnya memang aku masukkan masih dalam keadaan bubuk ya. Itu nanti dia akan menjadi larut dengan kita berikan air panas. Nah, kenapa aku berikan bubuk agar-agar dalam membuat bola-bola susu ini? Supaya hasil daripada bola-bola susu yang aku buat ini agak sedikit kenyal sehingga akan lebih legit saat kita gigit. Nah, ini sudah kalis ya. Kurang lebih airnya 1/4 gelas. Nah, lalu akan aku bagi menjadi 3 bagian yang sama berat dan akan aku berikan pewarna makanan. Berikan masing-masing dengan pewarna makanan, lalu uleni lagi hingga pewarnanya tercampur rata. Kalau semua sudah diwarnai, lalu siapkan juga tepung sagu yang kita sangrai tadi, sisakan sedikit, ini nanti untuk taburan bola-bolanya. Bentuk semua adonan dan gulingkan ke tepung kanji yang kita sangrai. Jadi ini sisa ya, sisa tepung kanji yang untuk adonan. Lakukan ke semua bagian. Ada juga di sini yang ditaburi dengan gula icing sugar, tapi karena ini bola-bolanya sudah terlalu manis, jadi aku lumuri atau aku taburi saja dengan tepung sagu. Lakukan ke semua adonan hingga adonan selesai. Kalau sudah semuanya, jika belum merata untuk tepung sagunya, boleh ditaburi kembali dengan menggunakan tepung sagu dan diamkan hingga 1 jam baru siap untuk dikemas. Biasanya aku masukkan ke toples setelah ini ya. Nah, kalian boleh disimpan kalau sudah 1 jam ya ke toples atau ke wadah yang tertutup rapat. Nah, demikian tadi resep bola-bola susu agar-agar ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih sudah setia dengan channel aku. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat permen dari bahan pepaya muda. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Karena di sini aku membuat permennya ini tanpa dijemur, jadi langsung saja simak terus video tutorialnya. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis.
Untuk bahannya aku menggunakan 4 bahan saja, jadi pepaya, gula pasir, air jeruk nipis, dan pewarna makanan. Untuk pepayanya, pepaya muda ukurannya sedang. Nah, ini pepayanya jadi tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, beratnya 750 gram. Akan aku kupas, aku cuci, dan akan aku potong terlebih dahulu. Selanjutnya akan aku parut untuk pepayanya. Nah, ini setelah semuanya aku parut. Nah, ini sampai tanganku kena parut ya. Nah, setelah itu lalu akan aku peras untuk air yang ada di pepaya ini. Jadi memerasnya dengan menggunakan kain serbet yang bersih. Karena saat kita membuat permen dari pepaya ini, kadar air dalam pepaya harus kita buang terlebih dahulu ya. Jadi hanya yang kita ambil seratnya saja, serat dari buah pepayanya. Nah, ini ya, kadar airnya sangat banyak. Lalu setelah itu buang untuk airnya, dan untuk pepayanya supaya tidak menggumpal akan aku urai. Nah, ini sudah aku urai ya. Lalu sisihkan terlebih dahulu, akan aku siapkan untuk bahan-bahan yang lainnya. Untuk pepayanya ini yang sudah aku peras jadi 150 gram beratnya. Nah, ini untuk bahannya, jadi ada gula pasir, jadi takarannya aku menggunakan gelas belimbing ya, lalu 1 buah jeruk nipis akan aku ambil airnya. Ini jeruk nipisnya sudah aku ambil airnya kurang lebih 2 sendok makan ya untuk air jeruk nipisnya. Kalau kalian suka yang asam boleh ditambah. Selanjutnya siapkan wajan anti lengket, lalu masukkan untuk pepaya, garam, serta air jeruk nipisnya. Masak dengan menggunakan api yang kecil. Lalu masak dengan menggunakan api kecil sampai keluar airnya, dan air dari uh, buah pepayanya ini nanti hingga mengering. Jadi kurang lebih waktunya antara 10 menit dalam memasak ini. Nah, ini keluar airnya. Lalu masak terus, jangan lupa untuk sering diaduk ya supaya tidak bergerak hingga airnya mengering. Dan juga untuk gula pasirnya ini akan menjadi karamel atau agak sedikit mengeras ya, supaya nanti saat proses kita mendinginkan permennya itu tidak perlu dijemur lagi. Tapi kalau kalian nanti masih basah, kadar airnya masih ada, harus dijemur terlebih dahulu di bawah sinar matahari. Jadi kalian harus memasaknya ini hingga benar-benar airnya menghilang, dan juga untuk tekstur daripada adonannya ini menjadi agak kalis, supaya nanti permen ini cukup diangin-anginkan saja di dalam ruangan. Nah, ini sudah. Lalu setelah itu, setelah menjadi kalis seperti ini, matikan kompornya, lalu akan kita bentuk. Kan diganti kembang.
Lalu bagi menjadi dua bagian yang sama berat, lalu berikan pewarna makanan sesuai dengan selera. Jika saat memberikan pewarna makanan ini kesulitan karena sudah mengeras, kalian bisa panaskan kembali hingga pewarna makanannya tercampur ke adonan permen ini. Karena kalau sudah keras akan sulit tercampur ya, jadi boleh kalian panaskan kembali ke wajan perwarnanya. Nah, ini kan terlalu keras ya, jadi kalian boleh dipanaskan kembali di wajan hingga pewarnanya tercampur. Nah, setelah tercampur lalu bentuk untuk permennya. Siapkan gula pasir yang putih ya, dan butirannya juga kecil. Lalu juga siapkan nampan untuk mengangin-anginkan permen ini, buat bulatan-bulatan kecil. Untuk besar kecilnya seberapa sesuaikan dengan selera kalian. Lalu gulingkan ke gula pasir. Setelah itu, setelah digulingkan ke gula pasir seperti ini, letakkan di loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper hingga semuanya selesai. Nah, setelah itu lalu kalian boleh angin-anginkan selama 1-2 jam di suhu ruangan dengan ditutup supaya tidak terkena debu, tidak perlu dijemur ya. Nah, setelah 1 jam sudah menjadi kering ya, crunchy, tidak perlu dijemur di bawah terik matahari. Kalau sudah, lalu kalian bisa simpan di toples seperti ini, tertutup rapat ya. Nah, tipsnya kenapa tidak perlu dijemur, karena saat kita memasak untuk pepaya dan juga gulanya ini hingga gulanya menjadi karamel, sehingga hanya cukup diangin-angin saja sudah mengeras untuk permennya. Jadi kalian tidak perlu repot-repot menjemur di bawah terik sinar matahari. Demikian tadi resep cara pembuatan permen pepaya tanpa dijemur ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat permen susu, permen jadul ya. Simak terus video tutorialnya. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Bahannya sangat simpel sekali. Di sini hanya menggunakan susu kental manis dan juga susu bubuk. Untuk susunya merek apa bebas saja. Yang aku gunakan yaitu 2 bungkus susu bubuk kemasan 27 gram. Nah, ini adalah susu bubuk yang aku gunakan. Jadi aku menggunakan susu bubuk yang kemasan kecil seperti ini. Bebas ya, mau susu apa aja boleh. Lalu susu kental manis. Mereknya juga boleh bebas. Dan ini adalah kertas baking paper yang sudah aku potong-potong seperti ini. Campur semua jadi satu, ada susu bubuk dan susu kental manis. Nah, di sini aku menggunakan 4 sendok terlebih dahulu ya, nanti diaduk dulu dengan menggunakan sendok. Kalau kurang menempel
bisa ditambahkan kembali dengan susu kental manis. Kalau misalkan terlalu kelembekan, boleh kalian tambahkan lagi susu bubuknya. Setelah itu aduk semuanya hingga tercampur rata. Karena ini masih agak kering, jadi akan aku tambahkan 2 sendok makan kembali untuk susu kental manisnya. Selanjutnya simpan di freezer selama 20 menit. Setelah 20 menit ambil untuk adonan kurang lebih seujung sendok makan ya, lalu bentuk. Nah, di sini untuk membentuknya bebas saja. Aku akan bentuk menjadi bulat panjang seperti ini. Lalu bungkus dengan menggunakan kertas baking paper. Bagian ujung-ujungnya ditekan ya, dipelintir seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai, lalu simpan kembali di freezer kurang lebih selama 20 menit. Nah, untuk permen ini bisa tahan lama ya, asal menyimpannya selalu disimpan di freezer. Kalau di suhu ruangan hanya bisa bertahan kurang lebih 1 mingguan. Setelah aku freezer selama 20 menit, ini hasilnya sudah mengeras. Nah, boleh kalian langsung santap ataupun mungkin disimpan, boleh ya. Simpan di suhu ruangan bisa bertahan selama 1 minggu, untuk di dalam freezer bisa sampai 1 bulan. Nah, ini akan aku buka seperti ini. Ini sangat enak sekali, manis, rasa susu. Oke, demikian tadi resep permen susu, permen jadul ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.